Ada Sensei. Oke, bagus. Sebentar ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita ketemu lagi ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai bab 22 ya. Dan cara pembelajarannya mungkin sama seperti sebelumnya. Untuk kelasnya kita akan banyak sesi tanya jawab ya. Kemudian teman-teman nanti tolong untuk berpartisipasi menjawab pertanyaan. Kalau misalnya nggak tahu bagaimana cara jawabnya atau ada kata-kata yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan dan bisa kita selesaikan sama-sama ya soalnya. Oke, saya masuk ya. Jadi hari ini saya akan mulai dengan tutup atau mengulang materi yang sebelumnya. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah belajar ya gimana caranya menerangkan kata benda ya, menerangkan kata benda dengan cara yang sederhana. Yang pertama, menerangkan kata benda itu bisa dengan membubuhkan kata benda lagi ya. Jadi menerangkan kata benda dengan kata benda. Kalau kasusnya seperti itu, kita memasukkan partikel no di antara kedua kata benda tersebut. Misalnya seperti ini ya, Mira sang naku rumah, yang artinya adalah mobil Miller gitu. Jadi di sininya dikasih partikel no untuk menerangkan kuruma ini. Lalu selain dengan menggunakan kata benda, kita juga bisa menerangkan kata benda ini dengan kata sifat ya, dengan memakai kata sifat di depannya. Nah, teman-teman juga pasti sudah belajar ya bahwa dalam bahasa Jepang itu ada dua jenis kata sifat. Yang pertama itu adalah kata sifat yang akhirannya i ya, atau untuk lebih gampangnya biasa kita sebut dengan ikeyoshi, dan juga kata sifat yang akhirannya bukan i ya, yang akhirannya bukan i biasanya kita sebut dengan nakeyoshi karena kita menambahkan na di belakangnya. Kemudian kalau misalnya kita mau menerangkan kata benda dengan memakai kata sifat yang akhirannya i atau kata sifat ikeyoshi, contohnya seperti ini ya. Atarashi kabang, artinya tas baru atau tas yang baru, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita mau menerangkan kata benda dengan memakai kata sifat nakeyoshi, contohnya seperti ini, Kirei Nakuni atau negara yang indah. Nah, perlu diingat-ingat ya, ini mungkin teman-teman juga sudah hafal bahwa Kirei meskipun belakangnya ini i, tapi dia bukan termasuk ikeyoshi ya, termasuknya nakeyoshi. Jadi termasuk ke dalam pengecualian. Ada juga beberapa pengecualian seperti kata Kirei ini ya. Misalnya saiwai ya, saiwai artinya saiwai itu artinya ini ya, bahagia gitu, atau luck ya, bless, atau diberkati seperti itu. Atau ada juga aimai itu artinya ambigu ya, aimai itu juga pengecualian. Jadi belakangnya i tapi sebenarnya dia itu bukan ikeyoshi. Nah, lalu perlu diingat juga kalau misalnya di dalam bahasa Jepang itu susunan kata yang diterangkan dan juga kata yang menerangkan itu berkebalikan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jepang itu yang diterangkan di belakang dan yang menerangkannya di depan ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia seperti ini, yang diterangkannya di depan, yang menerangkannya di belakang gitu ya, selalu berkebalikan.
Jadi intinya kalau dalam bahasa Jepang dan juga untuk pelajaran hari ini ya diingat-ingat bahwa yang diterangkannya itu selalu posisinya ada di belakang. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin pengulangan materinya untuk minggu lalu ya. Jadi cara menerangkan kata benda dengan memakai kata benda dan juga cara menerangkan kata benda dengan memakai kata sifat di depannya. Kemudian sekarang, nah berdasarkan tadi itu ya, berdasarkan yang sudah kita bahas di halaman pertama, nah sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk latihan ya, untuk latihan sesuai dengan contoh ya, sesuai dengan contohnya, terangkan kata benda dengan kata benda lagi, seperti contoh ini ya. Oke, saya mulai ya, masuk misalnya nomor 1, makanan orang Indonesia ya, makanan orang Indonesia. Itu kalau dalam bahasa Jepangnya bisa diterjemahkan seperti apa ya? Ada yang mau coba jawab tidak? Oke, kalau gitu saya minta tolong ya ke Vinasang. Vinasang ada? Hai Sensei. Oke, Vinasang ada ya. Vinasang nomor 1 ya, tolong terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Jepangnya dengan memakai rumus atau contoh seperti ini. Silakan. Indonesia Jin no Ryori. Indonesia Jin no Ryori ya. Coba kita lihat. Nah, di sini saya tulis Indonesia Jin no Tabemono. Tapi oke ya, Ryori mungkin lebih ke masakan ya, walaupun makanan juga, tapi bisa juga kalau benar-benar makanan jadi tabemono seperti itu ya. Cuma yang tadi juga tidak salah ya, Ryori juga masuklah ke konteks ini seperti itu. Oke, terima kasih Vinasang. Hai Sensei. Ya, kemudian selanjutnya ya, nomor 2, boneka saya ya, boneka saya. Bisa tolong dibantu oleh siapa lagi yang ada? Fajar Sang ada? Oke, Fajar Sang silakan. Nomor 2. Ningyo. Boneka apa sih? Boneka bahasa Jepangnya ningyo ya, ningyo. Watashi no ningyo. Watashi no ningyo ya, oke. Ya, watashi no ningyo. Baik, terima kasih Fajar Sang. Kemudian nomor 3 ya, ini mungkin agak susah ya. Keputusan saya. Ya, keputusan saya. Ada yang bisa dimintai tolong? Anjir. Oke, coba deh kalau gitu. Lelisang ada? Hai Sensei. Oke, Lelisang ada ya. Baik, Lelisang silahkan untuk nomor 3, keputusan saya. Bahasa Jepangnya seperti apa ya? Keputusan itu apa? Ya, keputusan apa ya? Nah, keputusan itu bahasa Jepangnya ketsudang ya. Ketsudang. Ketsurong. Watashi no Ketsudang. Oke, watashi no ketsudang ya. Oke, terima kasih Lelisang. Kemudian selanjutnya nomor 4 ya. Nah, ini ya nomor 4, kesalahan kamu ya, kesalahan kamu. Ada yang bisa bantu? Oke, tadi Rikasang ada? Sumimasen Sensei. Ya. Rikasang itu apa? Guru di sini juga, jadi dia sorry. Gak apa-apa. Berarti oke, sebenarnya alasan saya berarti hari ini ada Vinasang, Fajarsang, sama Lelisang itu. Sama Galuh. Sama Galuh. Iya. Oke. Sumimasen Oke, Sensei. baik. Maaf ya, Barika, maaf ya. Oke. Oke, selanjutnya tadi apa? Kesalahan kamu ya. Oke.
Karena yang belum ada Galusang, silahkan Galusang nomor 4. Ada Galusang? Saya Sensei. Ya, Galuh bukan? Galuh. Saya Sensei ya. Oke, Galusang silahkan bisa bantu saya nomor 4. Kesalahan kamu bahasa Jepangnya seperti apa? Kesalahan apa ya Sensei? Kesalahan itu bahasa Jepangnya machigai ya, machigai. Machigai. Saya Sensei. Mm-mm. Berarti Anatano Machigai. Oke, benar ya, Anatano machigai. Ya, jadi ini contoh untuk menerangkan kata benda dengan kata benda lagi ya. Ya, kata meisi dengan meisi lagi seperti itu. Kemudian tadi terima kasih ya Galusang. Lalu